baku dengan pemain lawan. Kick-off babak kedua sudah dilakukan. Inilah dia pertandingan antara Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta dari Stadion Gelora 10 November Tabaksari. Kedua tim sama-sama sudah melakukan sebuah pergantian. Agus Indra Kurniawan, Mat Halil kali ini, Nugroho Mardianto, Pato Morales, John Tapor Sengkali, umpan Anang Ma'ruf. Ya, kemarin kita lihat kesalahan yang dibuat oleh Anang Ma'ruf, di mana terlalu terburu-buru menyambut bola. Sebenarnya Anang masih bisa untuk mengkontrol, kemudian kembali melepaskan umpan ke jantung pertahanan. Tapi dengan spekulasi Anang melepaskan tendangan. Pablo Abdul Tore, by Haki Kaizan, Ismet Sofyan. Langsung saya berikan bola maksudnya tadi pada pergerakan yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, M. Ilham, Handik Firmansyah dan juga Corinus Finkru. Dua pemain yang sama-sama tentunya berharap bisa tampil di sore hari ini. Pato Morales, Nugroho Mardianto, Andi Odang, Bali Pape Abdul Tore, Mat Halil, Nadia Mat Halil sangat baik berikan bola tadi. Benar-benar memberikan sebuah warna baru penampilan dari Mat Halil bagi Persebaya Surabaya yang masuk menggantikan Supriyono dan Mustafiz Farudin. Tampak mengalami masalah, masih terduduk dia. Satu catatan juga kita berikan kepada bek tengah Persija, Pape Tore, walaupun baru pertama kali mungkin turun di dalam pertandingan ASL ini, dan dia turun dalam pertandingan yang cukup penting, tapi permainan dia cukup taktis pada sore hari ini. Dia melaksanakan tugas sebagai pemain belakang dengan baik sekali, di mana tugas utamanya untuk selalu lawan tidak menguasai bola, di mana Pape melakukan pertahanan dengan mencocor-cocor saja bola dari pemain-pemain depan Persebaya. Umpan silang tadi dilakukan oleh Anang Ma'ruf. Mat Halil kali ini. Ya, handball. Dan inilah dia, sebuah peluang tentunya bagi Persebaya Surabaya. Sebuah tendangan bebas mendekati daerah kotak penalti. Dan tentunya ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk bisa mencetak gol. Ya, Ilham tampaknya memang yang melakukan handsball dan memanfaatkan bola-bola mati di saat mereka atau Persebaya sulit mencetak gol melalui serangan-serangan yang mereka bangun. Saya kira menjadi pilihan yang harus bisa dimanfaatkan. Dan kalau kita melihat posisi dari tendangan bebas yang akan dilakukan oleh John Tapor, tampaknya ini cukup ideal. Apakah ini akan bisa menghasilkan gol bagi Persebaya? Ya, John Tapor. Hanya menaruh bola di depan gawang. Wijaya kali ini. Nugroho Mardianto, Mat Halil, Andi Odang, kerjasama kembali John Tapor kali ke tiang jauh. Ada John Buk. Terlambat Anang mengantisipasi bola yang tadi coba dilepaskan oleh John Buk. Dan juga terlalu pelan ya. Iya. Mengambil inisiatif Persebaya Surabaya, tampak dia tidak mau kecolongan dalam melakukan inisiatif penyerangan dari Persija Jakarta yang mencolong itu di babak pertama. Nadia Pato Morales, Borek Mania terus menyanyi untuk
memberikan dukungan kepada Persebaya Surabaya dan Mustafidz Fahrudin meminta diganti. Kita Iya, belum tahu tampaknya apa yang terjadi terhadap Mustafidz Fahrudin. beberapa menit yang lalu juga kita sudah melihat kondisi dari Fahrudin Mustafik yang tampaknya memang tidak fit dan mengalami persoalan. Dan tampaknya memang bukan karena cedera. Dan jika dia harus meninggalkan lapangan, memang ini akan menjadi problem tersendiri, khususnya di lini tengah dari Persija. Betul sekali, karena penggantinya bukanlah pemain yang setipe dengan Mustafik. Karena sudah pasti serangan-serangan Persija yang bagus sekali tadi di babak pertama atau di babak awal-awal babak kedua ini akan bisa berubah karena masuknya Aris Indarto, di mana Aris Indarto kita tahu adalah bertipe pemain belakang, sementara Mustafik adalah gelandang playmaker yang mengatur serangan, sehingga bisa jadi bola-bola serangan Persija akan tertahan. Ada dua opsi tentunya, menaruh Haki Kaizan Betul. atau juga mungkin Pape Abdul Tore di sektor lapangan tengah, menggantikan peran dari Mustafidz Fahrudin dengan masuknya Aris Indarto. Kembali kali ini John Gyup, Ana Ma'ruf, Pato Morales memindahkan bola kepada Matt Halil, sebuah peluang Matt Halil, masih Matt Halil kita lihat. Terlambat Matt Halil memberikan bola kepada pergerakan dilakukan oleh Pato Morales. Taka Uchida. Sudah 7 menit babak kedua berlangsung, tampaknya belum sekalipun Bambang Pamungkas mendapat bola. Karena memang sekali lagi bahwa tidak gampang untuk seorang striker masuk di tengah-tengah pertandingan, di tengah-tengah suasana yang sudah begitu cepat irama permainan. Kemandulan adalah sebuah problem yang sangat besar tentunya bagi seorang penyerang dan bukan hanya bermasalah dalam segi teknik dan juga tentunya lebih menyerang seorang atau psikis bagi seorang pemain tersebut. Dan itulah yang dialami oleh Bambang Pamungkas saat ini. Penyerang tim nasional Indonesia yang sejauh ini sudah mencetak 125 gol bagi Persija Jakarta. Palu Search, pelanggaran dari Taka Uchida. Tendangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta akan dilakukan oleh Firman Utina. Ilham. Firman Utina sudah lakukan. Kembali masih ada Nugroho Mardianto. Ismail Sofyan lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta yang merupakan juara Liga Indonesia di tahun 2001. Sedikit lebih pelan tempo permainan di awal babak kedua ini. Pape Abdul Tore. Nugroho Mardianto. Ilham berusaha mengejar bola. Aris Indarto tadi. Ya, tampaknya Aris Indarto tidak bermain di lini belakang, tetap menggantikan posisi Mustafik di lini tengah. Ya, melalui search kali ini berhasil melewati Taka Uchida. Iya, handsball. Emmanuel Search pada saat tadi mencoba memutar. Di sini kita lihat, iya. Handsball dilakukan oleh Search. Oh, John Tapor. Baik Umpan yang sekali. sangat baik dan Matt Halil. Oh.
John Byuk-uk. Kembali lagi kita lihat Nugroho Mardianto melakukan overlapping. Ya, satu kesempatan tadi dimiliki oleh Matt Halil. Namun masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan Persija. Sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Menit pertandingan babak kedua berlangsung, boleh dikatakan 70% permainan dikuasai oleh Persebaya. Pelanggaran dari Bambang Pamungkas terhadap Matt Halil. Ya, bagi Persebaya Surabaya, partai-partai berikutnya adalah merupakan partai hidup dan mati untuk bisa terus berlaga di Jarum Indonesia Super League. Dan di pertandingan berikutnya, mereka akan melakoni sebuah partai yang sangat berat tentunya menghadapi Pelita Jaya Karawang. Karena dua tim sama-sama berusaha untuk keluar dari zona degradasi. Kembali bola mati didapatkan oleh Persebaya dan tampaknya juga akan kembali dilakukan oleh John Takpok Sonkeli. Dan ini merupakan spesialisasi dari John Tapor Songkali, tendangan lurus dari jarak jauh dengan gawang. Ya, setting yang sangat mudah dibaca oleh pemain-pemain Persija sehingga gagal menghasilkan sebuah tendangan yang maksimal. Leo Saputra yang tempatnya di musim ini lebih banyak diisi oleh Erik Setiawan. Dan memang cedera panjang dari Leo Saputra membuatnya harus menemukan waktu yang cukup lama kembali ke performance-nya. Anang Ma'ruf, pemain paling senior dan merupakan pemain dengan usia paling tua sejauh ini di Persebaya Surabaya setelah Anderson da Silva sudah tidak lagi memperkuat Persebaya Surabaya. 34 tahun usia dari Anang Ma'ruf. Agus Indra Kurniawan. Bukan bola kesukaan dari Bambang Pamungkas, bola daerah. Agus Indra Kurniawan kali ini. Pape Abdul Tori. Leo Saputra. John Tapor Songkali. Andi Odang berusaha merebut bola dari Bayi Haki Kaizan dan tertekan kali ini Persija Jakarta. Ya, sebuah pilihan yang sangat tepat dari Bayi Haki untuk langsung membuang bola ke luar area lapangan. Setidaknya ini untuk memberikan atau menyusun kembali, mengatur kembali barisan pertahanan dari Persija yang sebelumnya memang tampaknya ikut membantu melakukan serangan. Percobaan tadi dilakukan oleh Anang Ma'ruf. 2 kali sudah percobaan dari Anang Ma'ruf dan sekali ini cukup bisa memberikan sebuah kejutan tentunya bagi Roni Triprasnanto. Ya, di 15 menit babak pertama ini kita lihat bahwa lini tengah Persija memang sulit mengimbangi lini tengah Persebaya. Karena itu setiap bola yang datang kembali berbalik kepada pertahanan Persija. Ya, kita sudah melihat bagaimana ditariknya Fahrudin digantikan oleh Aris Indarto. Ini memberikan dampak yang cukup besar bagi kekuatan lini tengah Persija. Sekilas kita melihat Salim Alaidrus melakukan pemanasan.
Apakah bakal terjadi pergantian lagi di kubu Persija? Leo Saputra, Firman Utina kali ini, Nugroho Mardianto, Matt Halil, Pato Morales. Pato Morales. Ya, Lucky Wahyu masuk menggantikan Wijay. Di satu sisi, bagi penyerangan Persebaya Surabaya masuk ke Lucky Wahyu sangat baik. Dan di satu sisi, untuk melakukan atau juga menerima sebuah serangan balik dari Persija ini sangat bahaya karena tidak hadirnya seorang Wijay di sisa pertandingan ini. Ya, kelihatannya Rudi Kertas melakukan spekulasi bahwa dia menyuntik lagi pemain penyerang untuk menambah daya gempur kesebelasannya. Tapi memang seperti yang Anda katakan tadi, Rendra, dengan ditariknya Vijay maka akan berkurang orang di lini tengah. Tapi tentu saja Kertas sudah memperhitungkan karena lini tengah Persija pun di babak kedua ini juga tidak seganas di babak pertama tadi. Firman Utina dikawal oleh Nugroho Mardianto, M. Ilham pada Ismail Sofyan. Kembali Firman Utina, Lucky Wahyu tadi. Adalah dia Lucky Wahyu. Tidak sempurna umpan yang tadi coba dilepaskan. Maksudnya mengarah kepada Anang Ma'ruf. Firman Utina, M. Ilham, Matt Halil. Kali ini kita lihat M. Ilham. Firman Utina kembali. Ismail Sofyan, Aris Indarto, M. Ilham kembali. Sangat bingung para pemain dari Persija Jakarta untuk menembus pertahanan Persebaya Surabaya. Iya, cukup rapat memang pertahanan. 5 pemain belakang Persebaya. Ketika pemain-pemain Persija menguasai bola, 5 pemain belakang Persebaya berdiri begitu rapinya di belakang sehingga sulit ditembus baik melalui umpan mendatar maupun umpan melambung. Lucky Wahyu. Balik kali ini kita lihat John Duke, Lucky Wahyu, John Takpor Songkali. Kerjasama yang cukup baik, masuk kepada Andi Odang dan Baihaki Kaizan kembalilah. Tidak ada pilihan bagi Baihaki dengan hanya melakukan sistem pertahanan asal bola jauh dari kaki striker lawan. Iya, Firman Utina tampaknya harus ditarik keluar. Digantikan posisinya oleh Salim Alaidrus. Tampaknya juga akan terjadi perubahan pola dari Persija dengan masuknya Salim Alaidrus menggantikan Firman Utina. Ya, sepanjang pertandingan di sore hari ini sampai Firman Utina ditarik keluar, kita tidak melihat kebiasaan Firman Utina yang memberikan umpan-umpan surprise passing yang membuat lawan terkejut. Bola-bola Firman Iya. bola-bola yang dilakukan Firman hanya bola-bola safe, bola-bola yang bisa diantisipasi oleh pemain-pemain lawan. Biasanya Firman selalu memberikan umpan-umpan yang bagus, umpan-umpan yang begitu memanjakan pemain-pemain depan. Tapi pada sore hari ini kita kehilangan kelebihan Firman tersebut. Ya, kita juga tidak bisa menyaksikan sebuah trupas dari Firman Utina yang sangat berbahaya dalam membelah pertahanan lawan ataupun juga sebuah penetrasi ke dalam kotak penalti. John Takpor Songkali kali ini. Kembali kita lihat bagaimana kerja dari barisan pertahanan Persija Jakarta kembali diuji di pertengahan babak kedua ini. Iya, memang memberikan tekanan yang cukup bertubi-tubi. Salim Alaidrus, Lucky Wahyu. Tidak sempurna. Tampak belum in dengan permainan Lucky Wahyu.
Iya, kesalahan kedua yang dilakukan oleh Lucky Wahyu. 1-0 Persik Kediri unggul atas PSPS melalui gol Zhang Xiu. Dan inilah dia, pemain dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Andik Firmansyah yang sudah mencetak 1 gol, disuntikan memasukkan John Byuk, memasang hampir 4 pemain berkarakter menyerang Persebaya Ya, Surabaya. menarik sekali Rendra, di mana kedua tim semakin memasang pemain-pemain yang memiliki naluri menyerang. Kedua pelatih begitu yakin sekali dengan menyerang terus-menerus merupakan pilihan yang terbaik pada sore hari ini. Iya. Inilah Andik dia, Firmansyah. Andik Firmansyah. Ilham. Iya, kita akan melihat bagaimana masuknya Andik Firmansyah ini tentunya untuk menutupi kelemahan dari second line dari Persebaya yang memang pada saat mereka melakukan penyerangan kemudian mampu mengurung area pertahanan Persija. Namun ketika mereka mendapatkan kesempatan, ini lini kedua tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan diharapkan dengan masuknya Andik Firmansyah ini akan memberikan sedikit ketajaman khususnya di barisan kedua dari Persebaya, karena kita mengenal Andik adalah tipikal pemain yang tidak saja mampu melakukan tusukan sampai ke area penalti, tapi juga berani memegang bola. Dia berani mendribling bola melewati lawan. Dan pada saat ini memang pemain seperti itulah yang dibutuhkan oleh Persebaya untuk bisa mendobrak ketatnya pertahanan yang diterapkan oleh Persija. Ya, karena selama ini gaya permainan Persebaya Surabaya mengandalkan umpan-umpan silang bisa dipatahkan oleh Pape Abdutore atau juga Baihaki Kaizer. Laporan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta, dan tampak berusaha untuk keluar dari tekanan Persebaya Surabaya di babak kedua ini. Pape Abdutore percaya diri para pemain Persebaya Surabaya memainkan bola di daerahnya. Di 3 pertandingan terakhir dari Persebaya Surabaya, mereka hanya berhasil meraih 3 poin, di mana mereka takluk dari Persiba Balikpapan, dan juga yang paling menyakitkan adalah ketika mereka harus menyerah 0-1 dari PSPS Pekanbaru di kandang mereka. Salim Aledrus. Lucky Wahyu. Masih cukup bersabar kita lihat para penonton menantikan gol yang terjadi di pertandingan sore hari ini. Selain juga tentunya merupakan partai bergengsi dengan mental dari para pemainnya dan Tallohu Abdul Musafri. Terlihat fans dari Persija Jakarta. Ladia Mat Halil. Umpan kepada Andi Odang. Mat Halil kembali. Umpan menuju kepada Pato Morales. Masih Pato Morales. Sama-sama disiplin pertahanan baik Persija maupun Persebaya. Kita lihat begitu pemain lawan melakukan serangan, 5 pemain langsung berdiri di sektor pertahanan. Emmanuel Search kali ini bisa melewati. Wow, sebuah percobaan dari Emmanuel Search. Tidak ada pilihan. Ya, karena memang terlalu sibuk bertahan, kemudian kurang adanya daya bantu dalam menyerang pemain-pemain lini kedua khususnya. Jadi kita lihat siapakah yang akan pintar memainkan pertandingan pada sore hari ini, karena dalam bentuk permainan yang sama-sama disiplin dalam bertahan ini akan terpecahkan melalui pergerakan lini kedua. Ilham. Andik Firmansyah kali ini. Oh, sayang sekali.
Kembali Salim Al-Idrus. Ilham. Agus Indra Kurniawan. Datang membantu Ismail Sofyan. Emmanuel Search yang lebih bermain melebar. Masih Emmanuel Search. Ya, terlebih dulu meninggalkan lapangan permainan, bola yang tadi coba dikuasai oleh Ismail Sofyan. Kembali Ismail Sofyan. Praktis dengan hilangnya Firman Utina, dan Ismail Sofyan lah yang diharapkan mampu memberikan bola-bola manja kepada Bambang Pamungkas. Ya, memang Persija kini tidak ada upaya lain selain mencoba untuk melakukan umpan-umpan melambung dengan target man Bambang Pamungkas. Dan bola-bola yang seperti ini biasanya memang menjadi andalan dari Ismail Sofyan dari sisi kanan. Tapi malangnya di sore hari ini Bambang tidak diberikan kesempatan untuk bebas. Sudah memasuki menit ke 71, di mana Bambang yang masuk tadi dari babak kedua belum kita lihat mendapat bola, kemudian mengolah bola, kemudian memberikan bola ataupun membuka peluang untuk bisa membuat serangan Persija menjadi lebih bergetar. Ya, Ismail Sofyan kali ini kosong dia. Berikan bola, maksudnya kepada Emmanuel Search. Ya, cukup mematikan saya kira serangan yang baru saja dibangun oleh Persija melalui Ismail Sofyan yang langsung melakukan umpan ke gawang. Tapi masih ada kesigapan yang diperlihatkan oleh Syaifuddin, jaga gawang Persebaya. Andi Firmansyah. Ya. Sangat baik dia berikan bola kepada Pato Morales, dan umpan kali Pato Morales terlalu deras bagi Andi Odang. Menguasai jalannya pertandingan para pemain dari Persebaya Surabaya. Kembali Andi Firmansyah dengan skillnya. Kita lihat Andek Firmansyah. Ya, cukup membahayakan, dan kita sudah melihat bagaimana aksi-aksi yang diperlihatkan oleh Andik, dan memang inilah yang diharapkan oleh Rudi Kalces, pelatih Persebaya. Pemain seperti Andik berani memegang bola, melakukan tusukan hingga memasuki area penalti, kemudian melepaskan tembakan, namun masih belum mengenai sasaran. Ya, kedua tim sudah sama-sama melakukan 3 kali pergantian pemain. Jadi merupakan para pemain yang berusaha terus bisa memberikan yang terbaik. Kita lihat Rudi Kalces. Waktu pertandingan sudah akan memasuki 15 menit terakhir yang merupakan waktu-waktu yang sangat genting di dalam permainan sepak bola. Disinilah waktu-waktu yang menuntut kedisiplinan, konsentrasi, tapi juga di samping itu bahwa kita tahu kedua pemain juga sudah capek, tentu saja konsentrasi akan mulai hilang. Tapi justru di menit-menit 15 terakhir inilah biasanya akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak diinginkan oleh masing-masing tim. Siapa yang bisa mengontrol pertandingan, yang bisa melakukan disiplin dalam bermain, akan mencuri gol di babak kedua di 15 menit terakhir ini. Ya, dalam statistik Persebaya Surabaya juga sangat baik, di mana mereka mencetak 11 gol dari 34 golnya adalah di 15 menit pertandingan terakhir. Dan ini tentunya membahayakan bagi Persija Jakarta yang hanya mampu mencetak 6 gol di 15 menit terakhir dari 28 gol yang mereka cetak sejauh ini. Ismail Sofyan, Malu Search. Kembali Ismail Sofyan. Bola daerah kepada Emmanuel Search. Taka Uchida. Jayusman Triasdi.
Kembali Matt Halil. Andik Firmansyah. Matt Halil kembali. John Takbor Songkali dan juga Pato Morales. Cukup tenang by Haki Kaizan. Aris Indarto. M. Ilham. Ismet Sofyan. Kembali Search. Kembali M. Ilham. John Takbor Songkali. Anggaran Aris Indarto. Ya, pertandingan ini memang cukup unik dan juga benar-benar membuat antusiasme yang begitu tinggi, dan kita lihat berapa kali dalam tayangan banyak sekali ekspatriat yang menyaksikan jalannya pertandingan ini. Nugroho Mardianto. Ana Ma'ruf. Kita lihat kembali lagi di sisi yang berbeda, di tribun yang berbeda. Ekspatriat juga menyaksikan jalannya pertandingan Jarum Indonesia Super League. John Takbor Songkali. Ya, melakukan pelanggaran terhadap Takbor. Oh, Matt Halil kali ini. Masih ada Leo Saputra. Salah satu kelemahan yang sering dilakukan oleh pemain kita tidak memanfaatkan bola-bola atau momen yang sebenarnya sangat baik sekali. Oh, nyaris saja. Sebagaimana yang tadi dimiliki oleh Matt Halil. Percobaan dari Nugroho Mardianto sempat berbelok arah bola. Iya. Dan nyaris saja lolos dari sergapan Roni Tri Prasnanto. John Takbor Songkali. Terjadi teror di tengah gawang. Tinju bola tadi oleh Roni Tri Prasnanto. Hampir seluruh pemain Persija Jakarta di daerahnya sendiri. Kita lihat penuh sesak Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya. Juga pertandingan ini sendiri pun tentunya menjadi catatan khusus dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dua tim yang sama-sama memiliki fanatisme yang tinggi. Dan itu terlihat dari jumlah aparat keamanan yang mengawal pertandingan ini sangat baik tentunya. Ada ribuan petugas yang memberikan pengamanan terhadap laga Jarum Indonesia Super League. Ya, kita lihat dari cara main Persija, Ismet tidak buru-buru melakukan throw in, lemparan ke dalam, ataupun sekarang ini tidak buru-buru melakukan tendangan bola mati. Kelihatannya Persija cukup puas dengan hasil imbang 0-0. Tapi ini akan sangat berbahaya karena kita lihat bahwa Persebaya terus meningkatkan agresif serangannya. Ismet Sofyan siap-siap melakukan sebuah tendangan bebas. Memang begitulah sekarang sepak bola. Teror akan terjadi di
tengah kotak penalti apabila terjadi tendangan sudut maupun bola-bola mati. Siapa yang kalah mental di dalam teror itu maka akan berbahaya. Salim Aledrus. Umpan ke dalam kotak Ini penalti. bola Bambang. Masih ada Nugroho Mardianto tadi. Ya, kembali Nugroho Mardianto sudah Iya, sangat sangat berani baik. melakukan overlapping. Iya. Offside Andi Odang. Ya, terlambat tampaknya tadi Nugroho Mardianto melepaskan umpan di saat rekan-rekannya sebenarnya sudah membuka area, dan Andi Odang yang sudah terperangkap offside gagal memanfaatkan umpan yang tadi dilepaskan oleh Nugroho. Yongki Aribo menambah keunggulan Persik Kediri. Mat Halil, 10 menit terakhir. 10 menit dengan tujuan yang berbeda dari kedua tim. Persija Jakarta berusaha untuk mengamankan poin mereka 1 di pertandingan ini. Dan Persebaya Surabaya berusaha untuk meraih poin penuh 3. Pato Morales. Mat Halil meninggalkan lapangan permainan. Lucky Wahyu. Cukup kosong kali ini Mat Halil. Umpan ke dalam kotak penalti dan sebuah peluang dari Andi Odang. Iya, sangat disayangkan. Kesempatan yang sangat baik dan sangat langka diperoleh Persebaya lewat satu umpan silang yang tadi dilepaskan oleh Mat Halil. Sayang Andi Odang. Begitulah main bola, satu langkah saja dia terlanjur ke depan sehingga bola bersarang di badannya. Kalau seandainya Andi Odang satu langkah terlambat, justru bola akan ngangkut di kakinya. Jadi memang datangnya bola dengan posisi berdiri sangat mempengaruhi untuk memanfaatkan sebuah peluang. Masih belum beruntung kita lihat Andi Odang untuk menambah jumlah gol ya. Ya, saya kira ini adalah satu-satunya peluang yang paling matang yang seharusnya bisa menjebol gawang Persija. Agus Indra. Ilham. Mat Halil kembali kali ini. Pelanggaran dari Baihaki Kaizan. Tendangan bebas bagi Persebaya Surabaya. Mat Halil kembali. Tape Abdul Tore mengawal bola bagi Roni Triprasnanto. Kedua tim hampir sama, yaitu sama-sama mengandalkan lebar lapangan untuk melakukan tekanan. Adi Sindarto, Agus Indra Kurniawan tadi, Salim Aledrus, Emalu Search, masih Emalu Search. Terlambat Emalu Search melakukan sebuah tendangan tadi. Ismail Sofyan. Agus Indra Kurniawan, Salim Aledrus, Bali, pergerakan dari Salim Aledrus, tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Akankah Persija Jakarta mencuri gol melalui tendangan bebas yang tentunya menjadi andalan bagi Ismail Sofyan untuk memberikan bola bagi Emanuel Search ataupun juga Baihaki Kaizan, dan tidak ketinggalan Bambang Pamungkas. Ya, ini menit-menit yang sangat rawan. 6 menit menjelang berakhirnya waktu normal. Ini akan menjadi sangat krusial. Dan kita lihat Ismet tidak berani untuk mengambil bola. Sekira pelatih Bini Dolo suruh Ismet bertahan di belakang.
Pape Abdul Tore. Ilham. Aris Indarto. Nugroho Mardianto. Andi Odang yang dituju. Iya, terlambat support tampaknya bagi pemain-pemain Persebaya. Andi Odang tadi sempat menahan bola terlebih dulu sebelum melepaskan umpan. Lucky Wahyu. Penyelamatan Roni Triprasnanto. Dan kali ini sebuah peluang dan masih bisa digagalkan oleh Roni Triprasnanto. Sudah baik kita lihat masuk Andi Odang, di mana dia berusaha akan melakukan back pass bola untuk Morales, tapi memang gerakan refleks dari kiper Persija begitu baik sekali. Walaupun sudah terjatuh, tapi gerakannya untuk menangkap bola begitu baik sekali. Kembali hilang peluang manis yang dimiliki Persebaya di menit-menit terakhir babak kedua ini. Lucky Wahyu. Iya, memang tidak ada upaya lain bagi para pemain Persebaya kecuali memforsir terus serangan demi serangan. Jika mereka ingin meraih poin, maka tidak ada hal lain kecuali melakukan tekanan demi tekanan. Tentunya sambil memanfaatkan kelelahan yang dimiliki oleh pemain-pemain lawan dan juga mulai terpecahnya konsentrasi. Oh. Satu usaha yang sia-sia dilakukan oleh John Tapker, padahal tadi merupakan suatu kesempatan yang baik sekali kalau seandainya dia melakukan tendangan dengan menjatuhkan bola di daerah kotak penalti, mengharapkan para striker berjibaku untuk menyambutnya. Namun John melepaskan sebuah tendangan spekulasi yang hasilnya sangat sia-sia. Lapan ke dalam bagi Persija Jakarta. Leo Saputra. Emmanuel Search. Dan sebuah pelanggaran. Ada Ma'ruf kali ini. Serangan balik dari Persebaya Surabaya. Pato Morales. Kembali masih ada Pape Abdul Tore. Yusman Triasdi. Yusman Triasdi langsung berikan bola ke depan. John Tapor kali ini. Kembali masih sangat disiplin pertahanan dari Persija Jakarta. Baik Haki Kaizan memotong bola. Ilham. Ismet Sofyan. Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus. Pelanggaran. Menutup gerakan dari Salim Alaidrus tadi. Nugroho Mardianto. Iya, berangsur-angsur para pendukung dari Persebaya mulai meninggalkan stadion. Dengan hasil seri ini, posisi dari Persebaya Surabaya memang agak sedikit rawan karena di pertandingan lain Persik Kediri mampu meraih kemenangan. Dengan hasil itu Persik Kediri memiliki poin 31 dan menggeser Persebaya Surabaya. Apabila hanya bermain seri, mereka hanya mendapatkan poin 30. Dan mereka harus berada di peringkat ke-15 sementara Persik naik ke peringkat ke-14. John Tapor. Pape Abdul Tore. Cukup taktis Pape menghalau serangan-serangan Persebaya. Iya,
praktis dia hanya mematok di posisinya. Ya. Tidak pernah kita melihat pemain ini melakukan overlap atau ikut membantu penyerangan yang dilakukan oleh Persija. Ya, dalam bertahan boleh kita beri nilai dia 8, tapi dalam menyerangan mungkin 5 karena dia tidak berfungsi dalam melakukan bantuan-bantuan untuk pemain depan ataupun gelandang. Dia hanya menyapu bersih bola yang datang ke jantung pertahanan Persija. Kesempatan terakhir bagi Persebaya, bola akan jatuh di tengah kotak penalti. Ma'ruf kembali. Andi Firmansyah. Dan apabila pertandingan ini berakhir dengan skor seri, ini merupakan pertandingan seri kedua dari 9 kali pertemuan Persebaya Surabaya dengan Persija Jakarta di Liga Indonesia. Pato Morales, Mat Halil, kesempatan terakhir bagi Persebaya Surabaya, Jayusman Triasdi, Andi Firmansyah, masih Andi Firmansyah, dan Andi Firmansyah kali ini masuk dalam kotak penalti. Ya. Kelihatannya wasit bermain safety sekali.